Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Nah, sebelum memulai pelajaran kali ini, ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa. Doa mulai. Selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran kali ini, apakah hari ini semuanya hadir? Ada yang absen Bu? Tina. Oh iya Rani, terima kasih. Nah, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu mereview materi sebelumnya ya. Jadi apa sih sebenarnya sifat koligatif larutan itu? Ada yang tahu? Saya Bu. Oh iya, silahkan Hani. Jadi sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Oh iya benar Hani, jawaban yang sangat bagus. Jadi sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan bukan pada jenis zat terlarutnya. Kemudian sifat koligatif larutan itu sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama penurunan tekanan uap, yang kedua kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, dan yang keempat adalah tekanan osmosis. Baik, kita sudah mereview materi sebelumnya. Kali ini Ibu mau menyampaikan KD, indikator, dan tujuan dari pembelajaran sifat koligatif larutan. Baik, ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, 3.1 menganalisis penyebab adanya fenomena sifat koligatif larutan pada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, menghitung konsentrasi suatu larutan, fraksi mol, dan molaritas. Yang kedua, menjelaskan penyebab adanya fenomena sifat koligatif larutan pada penurunan tekanan uap. Yang ketiga, menjelaskan penyebab adanya fenomena sifat koligatif larutan pada kenaikan titik didih. Yang keempat, menjelaskan penyebab adanya fenomena sifat koligatif larutan pada penurunan titik beku. Yang kelima, menjelaskan penyebab adanya fenomena sifat koligatif larutan pada tekanan osmosis. Yang keenam, menghubungkan konsentrasi atau fraksi mol dengan sifat koligatif larutan. Yang terakhir yaitu menyelesaikan perhitungan kimia terkait sifat koligatif larutan. Selanjutnya, KD 3.2 membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang pertama, menjelaskan perbedaan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang kedua, menjelaskan penyebab adanya perbedaan antara sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang ketiga, menuliskan formula untuk menentukan sifat koligatif larutan elektrolit. Yang keempat, menghitung sifat koligatif larutan elektrolit menggunakan formula yang melibatkan faktor Van Hoff. Yang kelima, menjelaskan perbedaan antara sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selanjutnya, KD 4.1 menyajikan hasil analisis berdasarkan data percobaan terkait penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis larutan. Kemudian pencapaian kompetensinya mengkomunikasikan secara lisan dan tulisan hasil analisis terkait sifat koligatif larutan. Selanjutnya, KD yang terakhir mengolah dan menganalisis data percobaan untuk membandingkan sifat koligatif larutan elektrolit dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit yang konsentrasinya sama. Kemudian IPK-nya membandingkan sifat koligatif antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran itu diharapkan siswa itu mampu yang pertama berperan aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap yang teliti,
dan melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran maupun kritik. Yang kedua, menganalisis penyebab adanya fenomena sifat koligatif larutan pada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Yang ketiga, menyajikan hasil analisis berdasarkan data percobaan terkait penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Nah, dari penjelasan tersebut itu diharapkan anak-anak semua itu bisa memahami materi sifat koligatif larutan. Nah, selanjutnya Ibu menampilkan salah satu fenomena terkait sifat koligatif larutan yang bisa dilihat di sini. Yang ketiga, ketika suatu zat membeku, kayak air jadi es, partikel-partikel zat cair akan merapat karena adanya gaya tarik antar molekul zat cair yang sangat kuat. Akhirnya terbentuklah suatu zat yang lebih padat. Tapi kalau ada zat terlarut di dalamnya, zat terlarut ini bakalan ngeganggu terbentuknya padatan. Jadi perlu waktu yang lebih lama buat cairan itu membeku karena titik bekunya menurun. Sama seperti kenaikan titik didih, penurunan titik beku juga bergantung pada besarnya tetapan penurunan titik beku molal atau KF pelarutnya. Nilai KF buat setiap larut itu nggak sama. Penurunan titik beku larutan sama dengan perkalian antara KF dengan molalitas larutannya. Sifat penurunan titik beku ini dimanfaatin buat bikin jalan gak jadi licin di musim dingin pas salju numpuk di jalanan. Kalau kita naburin garam di atas salju, saljunya bakal mencair. Kenapa garam bisa bikin salju mencair? Partikel-partikel garam yang ditaburkan di jalan akan mengganggu kestabilan ikatan partikel-partikel air yang sedang ada di dalam fase padatan atau es. Partikel-partikel garam menerobos masuk di antara partikel-partikel es sehingga memutus ikatan-ikatan tersebut. Akibatnya, partikel-partikel es yang ada di permukaan salju dapat memisahkan diri dari gaya tarik dengan es yang ada di bawah dan di sampingnya. Partikel yang dapat terpisah itu beralih ke fase cair. Air yang dihasilkan dari peluburan es oleh garam ini bersuhu di bawah 0 derajat Celcius karena titik bekunya turun. Nah, kan Ibu sudah menjelaskan fenomena terkait sifat koligatif larutan tersebut. Nah, adakah yang bisa menjelaskan isi dari video tersebut? Saya, Bu. Oh iya, silakan Hani. Kalau kita menaburkan garam di atas salju, maka salju mencair. Partikel garam akan mengganggu kestabilan ikatan partikel air yang sedang pada fase padatan atau es. Partikel garam menerobos, akibatnya partikel es dapat memisahkan dengan es dan mencair karena titik beku turun. Benar sekali jawaban dari Hani. Jawaban yang sangat bagus. Di sini Ibu akan menjelaskan garis besarnya dari penurunan titik beku larutan. Nah, apabila ke dalam sebuah zat pelarut itu ditambahkan zat terlarut, maka akan terjadi proses penurunan tekanan uap jenuh larutan. Kemudian, adanya penurunan tekanan uap jenuh larutan itu akan mengakibatkan penurunan titik beku larutan. Dan dapat dikatakan bahwa larutan itu akan membeku pada temperatur yang lebih rendah. Nah, sekarang ini Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Nah, silahkan nanti setelah Ibu bagi bergabung dengan kelompoknya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan LKPD untuk didiskusikan dengan anggota kelompoknya.
waktunya selesai untuk berdiskusi kelompoknya. Kali ini ada yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Kelompok saya, Bu. Oh iya, silahkan. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Hani. Wow. Nah, jadi hubungan antara konsentrasi larutan atau jumlah partikel dengan penurunan titik beku larutan adalah berbanding lurus. Artinya, semakin besar konsentrasi larutan atau jumlah partikel, maka semakin besar pula penurunan titik beku dari larutan tersebut dan mengakibatkan titik beku larutan semakin rendah. Selanjutnya, Apabila ke dalam sebuah zat berlarut ditambahkan zat terlarut, maka akan terjadi proses penurunan tekanan uap jenuh larutan. Kemudian adanya penurunan tekanan uap jenuh larutan akan mengakibatkan penurunan titik beku larutan. terima kasih perhatiannya kepada teman-teman dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beri aplaus buat teman-teman kalian yang kelompok 1 tadi yang udah menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Beri aplaus. Nah, dari yang telah disampaikan oleh kelompok pertama tadi, kira-kira ada yang mau menyimpulkan? Ya Bu, saya. Penurunan tekanan uap jenuh larutan akan mengakibatkan penurunan titik beku larutan. Semakin besar konsentrasi larutan atau jumlah partikel, maka semakin besar pula penurunan titik beku dari larutan tersebut dan mengakibatkan titik beku larutan semakin rendah. Nah, bagus sekali jawaban dari teman kalian ini. Nah, baik anak-anak semua, dari materi yang telah disampaikan Ibu pada pagi hari ini, kira-kira ada yang mau mereview materi dari awal sampai akhir? Ini kira-kira apa kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan hari ini? Kira-kira ada yang mau? Saya Bu. Penurunan titik beku adalah penurunan titik beku berlarut akibat penambahan zat berlarut yang tidak mudah menguap. Contohnya termasuk penambahan garam, formalin, alkohol, formalin, atau pencampuran buah mineral tambatan seperti pengantar menjadi obat beku halus. Nah, terima kasih buat Nova yang telah mereview materi pada siang hari ini. Dan untuk lebih memahami materi sifat koligatif larutan ini, maka tolong dipelajari lagi dan Ibu akan memberikan tugas tambahan yaitu pada halaman 204 soal 1 sampai 10 ya. Baik Bu. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup. Dan minggu depan apabila ada teman-teman semua yang masih bingung dan perlu ditanyakan, bisa ditanyakan minggu depan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.